Gembok Palembang lagi di Ruang Tangguh. Oke. Sore-sore di mana ini? Di salah satu tempat wisata kali ya. Bukan wisata bukan sih? Bukan deh. Tempat olahraga. Masa lama banget mikir kamu. Ini tempat olahraga. Jadi kayaknya, Olahraga, tapi tempat wisata juga ya? Iya, jadi aku mikir lagi tadi. Tempat wisata sekalian olahraga. Iya. Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang lagi liburan kerja. Kalian di sini ngapain? Liburan juga lah, termasuk juga liburan sih. Liburan atau cari kegiatan sampingan, cari duit? Kayaknya lebih ke liburan aja deh. Liburan. Dimas? Liburan juga. Jadi kayaknya Susah ya. stres. Oke, hari ini kita balik lagi di ruang panggung ya, Museum Dimas sama Dini. Kita ngobrolin bebas sebenarnya, bebas. Cuma rupa ini kan ruang panggung, tapi bebasnya kita ke sisi lain dari cerita-cerita panggung. Jadi hari ini mungkin bahasan kita sederhana. Kita bahas tentang sisi-sisi yang mungkin belum pernah diceritain oleh orang-orang teater, mungkin anggota, mungkin orang-orang yang pernah berkecimpung di backstage panggung kayak gitu ya. Hari ini aku banyak sih pertanyaan kalau dari sudut pandang saya ya, sebagai orang yang cukup lama di teater. Jadi penasaran nih, apa aja sih? Banyak yang akan saya tanya. Tapi kalau bisa itu dari sisi kalian itu jangan sampai cerita itu tidak dikeluarkan ya, jangan takut. Kita ini kan di podcast ya, semua teman-teman dengar asal kita punya cara menyampaikannya dengan benar aja, hati-hati kayak gitu ya. Cuman nggak apa-apa, namanya bebas ya. Iya. Suaranya juga harus besar ya, bicaranya juga harus jelas. Oke? Hari ini awalnya aku mau tanya dulu deh. Kalian menganggap teater itu adalah sebuah hobi kah? Atau sebuah kerja kah? Atau ada sebagian orang menganggap itu ada sampingan belakang? Mungkin bahasanya orang yang mau cuma mengisi waktu luang. Karena pada podcast pertama kita kemarin ada yang berbicara seperti itu, bahwa teater adalah untuk mengisi waktu luangnya saja. Ya gitu, itu bebas, sebenarnya bebas, tidak salah. Tapi gimana caranya kalian memandang sisi-sisi berbeda dari dunia teater? Kalau saya sisinya berbeda, di sini ada museum berbeda. Oke, teman-teman mungkin lupa nih, Teater Gembok ini punya banyak anggota. Hari ini ada siapa aja nih ngobrol sama kakak? Kakak Yondi Audito selaku masih membina Teater Gembok Palembang. Kita lagi ada di ruang podcastnya Ruang Panggung Teater Gembok. Ini siapa aja nih, boleh kenalan dulu deh. Dari mana dulu nih? Dari kiri ke kanan, ke atas ke bawah boleh. Ya udah, dimulai dari sebelah sini kanan aja dulu kan. Oke ya, perkenalkan saya Ardini. Saya anggota di Teater Gembok kurang lebih 1 tahun. Oke, Ardini harus semangat kalau ngobrol, jangan kecil banget suaranya, udah pakai masker. Kita tetap jaga protokol kesehatan ya di sini. Teman-teman tetap pakai masker, tapi suara kita harus besar supaya masuk ke record. Dan juga kita nih langsung ke podcastnya YouTube-nya Gembok. Jadi ngobrol-ngobrol santai langsung direkam. Siapa tadi namanya? Ardini, kecil banget lagi, besar-besar ya. Oke. Di sebelah kanan saya nih siapa nih? Tadi sebelah kanannya kiri saya lah, kira-kira kayak gitu kalau digambar ya. Baik, nama saya Dimas Maulana. Saya juga anggota baru di Teater Gembok. Suaranya tuh suara cowok banget ya. Kalau aku bukan kayaknya. Aku masih cucok. Adem. Masih adem. Oke. Sebelahnya lagi hari ini ada. Oke, kenalin aku sempat menghilang dan kembali lagi. Menghilang itu karena apa? Coba. Jadi aku karena juga masih kuliah kan, karena Teater Gembok ini independen, jadi aku ada kegiatan kuliah kerja nyata, jadi menghilang lah. Kita ini independen ya. Iya. Berdiri sendiri tanpa dipedulikan orang lain. Curhat banget. Kayaknya orang-orang sudah mulai melupakan teater ini kali ya. Udah mulai pergi. Tapi suatu saat kalau ini mulai terbangun lagi, nanti balik lagi ya. Biasanya kayak gitu ya. Kebiasaan. Oke, langsung aja deh. Oke, langsung. Aku
Kalau nama aslinya Musiam, tapi aku tuh lebih sering dipanggil JJ. Oke, Musiam di sini setahu kakak sebagai aktor, Dimas ini juga aktor baru, sedangkan di ini bagian manajemen. Tapi belum pernah coba jadi pemain ya, mungkin Iya. suatu saat ya. Iya, penasaran juga sih ngeliat Mbak Dini Iya. itu gimana main di panggung gitu. Bener, harusnya ngobrol juga, cuma ketawa-ketawa aja. Ini suara, ini podcast coy. Oke Dimas ya, ketawa-ketawa ya. Oke, hari ini aku mau bahas tentang sisi lain backstage lagi nih, tapi ini backstage bagian kedua. Aku pengen tanya nih, adakah kekesalan atau amarah ketika kamu diberikan tugas yang hanya sepele nih? Jaga para penonton untuk tetap menonton sesuai dengan koridor penonton pada saat live permainan. Menurut kamu itu penting, dan bagaimana cara membuat penonton itu tetap dalam koridor seorang penonton yang harus menonton teater itu dengan kondisi yang diem lah ya, bahasanya tuh harus hening, karena bermain teater itu nggak bisa berisik ya, Iya. karena pemainnya juga live. Iya. Bener Iya, nggak bisa dikat gitu. nggak bisa nggak bisa Di- mengganggu konsentrasi dia. Iya, Minimal betul. kita harus menontonnya dengan seksama sehingga apa pesan-pesannya itu bisa tersampaikan, bener kan? Nah di sisi seorang pemain seperti kalian, aktor, satu lagi dari manajemen, coba pernahkah kalian di posisi itu? Pentingkah itu, atau ada cerita-cerita tersendiri deh, atau teman-teman yang cerita? Mungkin dari siapa nih? Dari Musiam deh. Oke, dari aku dulu ya. Kalau aku lihat dari sisi pemain dulu ya. Kalau aku sebagai aktornya, Ya ngelihat temen aku tuh jadi yang ngatur penonton nih, apa namanya istilahnya tuh tim lah, timnya, krunya dari kita sebagai pemain ngelihat dia tuh gimana sih? kalau aku ngelihat, Kasian nggak pasti pertama ya? Iya. Kasian tapi kayak gitu ya, enggak? Oh iya, enggak sih, apa ya? Menurut aku penting juga sih ada dia. Soalnya kalau nggak ada dia pun kita main. dia jadi- itu siapa? Dia itu Iya. cowok kah yang oh Iya. bukan Bukan yang dia oh Bukan bukan. dong. Oke. Dia itu ya yang ditugasin jadi Kru. Iya, kru tadi. Penjaga penonton penontonnya tadi. untuk tetap di koridor penonton. Iya, penting sih kalau menurut aku. Jadi aku lihat apa ya, kalau dia sukses Menjaga. nempatin penontonnya, kita main pun enjoy banget gitu. Kalau kita main pun kita fokus ke acting kita gitu. Kadang- Jadi pesannya tersampaikan. Iya. Jadi penting ya. iya penting. Gimana tuh beban mereka untuk menjaga penonton itu? Berat bebannya itu seberat beban pemain kah? Kayaknya lebih berat mereka deh, karena kalau kita kan kalau pemain ketemu pemain, apalagi di belakang sebelum kita latihan, sebelum pentas kan kita udah latihan, pasti kalau ketemu sesama pemain ini pasti udah ngerti gitu. Tapi Wah, kalau bener. penonton, Ada koneksi ya bahwa Iya. kita seorang aktor ya. iya, tapi kalau penonton ketemu sama kru tadi kan, Ya. mereka sesama asing gitu. Bu, duduk sini ya, nanti yang anaknya bilang, nggak mau. Ribut, nangis Iya, kah, gitu. gitu. Jadi Beban seorang kru tadi, aduh iya, tolong lebih dong berat Bu, sih sebenarnya. diam dulu kayak gitu ya, susah iya. ya. Apalagi anaknya sering coret-coret tembok ya. Wah, dia ngecat di Yang sana itu, aduh, terus gimana dia buat itu? graffiti. Krunya bingung, terus krunya Jadi lebih, kayaknya lebih berat itu daripada krunya bunuh pemain. diri di tempat. Oke. Menurut Dini nih sama Dimas, jangan diem-diem aja. Ini bukan ekspresi aja di sini. Kita podcast, oke? Oke. Apa yang pengen diobrolin coba? Menurut kamu pentingkah? Gimana sudut pandang seorang Dimas melihat teman-teman yang menjaga koridor itu sebagai aktor, gimana Dimas? Penting sih itu Kak. Soalnya kan benar kata Kak Musiam tadi. Besar. Benar kayak kata Kak Musiam tadi kan, kalau penontonnya diam kita bisa enjoy main itu. Jadi dalam arti itu sesuatu yang nggak bisa dianggap remeh ya? Iya Iya, Kak. sebenarnya kalau dari tugasnya cuman bilang kamu jagain penonton ya, kayak remeh sih, tapi sebenarnya itu itu lebih besar dari pemain sih sebenarnya. Artinya porsinya berbeda tapi tanggung jawabnya sama-sama berat ya, kayak Iya. gitu ya. Sama-sama berat. Iya. Menurut Dini gimana Din? Coba diem-diem aja Din. Kalau menurut- Tidur lah.
Kalau menurut saya sih itu ada hal yang sangat penting dan riskan karena tanpa dari tim mereka itu Besar-besar lagi Din ngobrolnya. tanpa koordinator ataupun koordinasi dari mereka pun para pemain pun bakal menjadi tidak enjoy gitu kan. Nah tinggal bagaimana kitanya dalam menyikapi gitu. Misalkan contoh kayak tadi ada seorang ibu anaknya ribut lah gitu kan. Nah tinggal bagaimana kita sebagai tim manajemennya memanajemen itu. Kalau menurut saya sih itu sangat penting dan harus ada kombinasi ataupun kerjasama antara baik dari yang di atas panggung ataupun di luar panggung untuk terkait hal itu. Oke. Iya. Kita mendengarkan ibu manajemen ini berbicara rasanya kita dibawa di suasana rapat yang Iya, kayak besar ya mau pentas rapatnya ya. tuh, Kita udah setahun nih nggak pentas nih. Ada kerinduan kah buat pentas tuh ada ya? Jelas. oh jelas Jelas, banget. mereka. Apalagi nih teman kita si Dimas nih pengen terjun langsung ke panggung ini baru ikut teater ya sabar ya. Iya. Buat teman-teman juga yang di luar dari teater Gembok yang udah out, mungkin bukan kita tidak mau pentas ya, tapi memang kondisinya sekarang memang pandemi ini Lagi belum nggak bisa mendukung kita kendalikan ya. Pemerintah Iya. aja juga lagi bingung nih buat realisasikannya gimana teman-teman yang memang kerja di dunia seni. Iya, karena kalau seni-seni seperti kita ini kan emang susah ngadain pentas karena mau ngumpulin orang itu kan kalau di pandemi juga nanti Iya bener, namanya Jadi kita kan tetap tersebar apanya nih? virusnya. Oh, virusnya. Iya. Harus jelas dong. Masa manajemen nggak jelas jadi. Kita tuh harus menjaga protokol kesehatan tetap. Karena kita nggak tahu nih, kita melindungi orang-orang kita yang tersayang di rumah. Kita berusaha buat tidak memperkecil akibat itu. Jadi resiko penyebaran. ya resiko penyebaran. Makanya kita tetap harus mengendalikan gimana caranya, ada acara dan segala macam. Kayak hari ini perkumpulan kita tetap protokol kesehatan, memakai masker, tetap membawa hand sanitizer ya jelas kan. Iya. Setelah ini kita tidak lama-lama langsung pulang ke rumah dan membersihkan diri dan bertemu keluarga. Semoga pandemi juga cepat berakhir ya. Amin. Oke, jadi itu tadi sudut pandang. Jadi sudut pandang kita tentang teman-teman yang kru yang ada di backstage ya itu termasuk Iya. backstage ya karena dia tidak ada di panggung dan bermain di luar panggung istilahnya. Tapi penting perannya. Tapi penting banget perannya. Jadi itu harus kita applause nih, kita tepuk Iya. tangan dulu buat mereka. Terima kasih ya. Selama ini telah memberikan kenyamanan buat kita bermain. Iya. Saya sudah mungkin sekitar 3 tahun, waduh, kita main balap-balapan di sini. Kita udah lama juga nggak pentas 1 tahun, tapi kalau pribadi saya sendiri ya, kakak ya, kakak udah hampir 3-4 tahun tidak menjadi aktor. Itu rindu sekali buat kembali ke panggung. Apalagi orang-orang yang kayak kalian baru main sebentar, terus pengen lagi nih ke atas Iya panggung. dong. Aduh, rasanya panggung itu megah. Iya. Buat kita explore tuh kurang ya. Iya. Nah ini ada lagi nih, ada teman-teman juga pernah bertanya nih, apa sih kak guna dari seorang tukang parkir, penjaga tiket? Aduh. Itu katanya apa ya, nggak terlalu penting dalam tim teater. Wah itu salah. Kak aku nggak mau nih jadi tukang tiket. Bukan tukang, itu bagian dari tujuan kita berkarya dan menjual tiket. Iya. Orang yang menjaga tiket itu penting. Siapa yang nggak mau coba mengatur orang yang masuk, menerima income yang kita dapat, melaporkan income kita kepada teman-teman yang main. Iya. Iya. Kita sama-sama berjuang. Jadi teman-teman yang pernah bilang dulu pernah, karena kakak juga pernah jadi ketua pelaksana dulu ya. Wah kak, capek banget nih jagain pintu tiket rame yang nonton. Takutnya kehilangan uangnya nih. Kalau bisa aku ganti deh, jangan ini. Wah tanggung jawabmu besar di situ. Jangan sampai seseorang yang memberikan kamu tanggung jawab seolah-olah dia tidak melihat sisi lain dari kamu. Kamu punya sesuatu yang memang dipertanggungjawabkan dan cocok tugasnya buat kamu di situ. Aku rasa leader-leader yang ketua-ketua pelaksana acara itu biasanya dia itu punya
ya punya sisi bisa menilai orang lah untuk memilih siapa-siapa orang yang tepat. Jadi jangan sampai kalian itu merasa bahwa jadi tukang parkir lah, bukan tukang parkir ya, artinya menjaga keamanan, Iya, menjaga keamanan pementasan lah, menjaga tiketing lah, atau kru dari penonton lah, cuma menunjukkan arah. Tapi peranmu itu penting. Coba ada cerita di balik itu nggak teman-teman kalian? Mungkin yang mengeluh atau yang kurang suka atau yang lucu. Ada cerita nggak cerita? Coba dari sisi backstage di belakang panggung ini tentang pendukung support yang biasa kita pementasan itu ada cerita nggak? Ada yang lucu kah atau apa boleh? Kalau dari aku nggak sih. Coba kalau Dini ada cerita Din, kan pernah jadi pemimpin revolusi, ada yang mungkin kecapean atau kesel atau apa tuh? Pernah. Apa itu apa? Coba nggak apa-apa, jujur aja di sini kita. Kalau nggak salah di pentas Pada sebelumnya lah ya. Sebelumnya lah. Ya, Nah, berapa ya? lupa juga yang terakhir atau 2 tahun yang lalu, kurang tahu juga. Nah, itu kalau tidak salah pernah ada hampir kehilangan motor. Oh, Waduh. gimana tuh? Coba prosesnya gimana? Nah. Ketika laporan gimana? Kayak kaget gue. Itu kan posisinya kan mereka kan kita kan biasanya ada tim keamanannya segala macam. Nah, tim keamanannya itu udah jagain. Nah, tapi kan karena itu posisinya rame dan tidak mungkin juga kan kita ngapalin setiap motor itu orangnya ini, orangnya ini. Iya benar. Nah, jadi kalau nggak salah mereka tuh ngelapor, ternyata ada orang dari luar pura-pura jadi penonton, yang dimana dia itu tuh sebenarnya masuk itu sebentar, keluar nak ngambil kunci itu, nak ngambil motor Motor. itu, ambil motor itu. Nah, akhirnya ketahuannya itu Hilang motornya. bukan, ketahuannya itu tuh dia tuh ngebuka stang itu. Oh, pada buka- saat itu dia lagi buka stang itu. Nah, ternyata OTT ya. Iya, OTT. Tangkap tangan ya. Oke, OTT. terus Nah, jadi ternyata pas dibuka tangkap tangan, oh Dimas, oh Dimas belum masuk teater ternyata. Oh bukan. Bukan. Oh bukan. ya sebenarnya dari situ sih sebenarnya bisa jadi pengalaman dan bisa jadi belajar. Terkadang karena kalau dulu saya mikirnya tidak mungkin lah dari luar tiba-tiba datang jadi penonton terus cuma nak ngambil motor. Ternyata lapangannya ada gitu kan. Nah ya sebenarnya itu jadi pelajaran dan juga lucu juga ceritanya karena mereka tuh nyeritonya sambil ketawa-ketawa gitu. Oh jadi itu sebuah pelajaran tapi apa ya dikenangnya dengan cara yang berbeda lah ya. Artinya mereka mengkoreksi itu dengan lelucon Iya, jadi peringatan buat kita sendiri. Dikemas ceritanya jadi Nggak serem ya. Iya, menakutkan. jadi- Tapi itu bagus sih manajemennya, artinya mencari peluang, mencari kesalahan untuk jadi sesuatu, jangan jadi ketakutan ya. jadi Tapi lebih baik ke depannya. peluangnya jadi lebih baik, keamanannya jadi harus lebih bagus. Iya. Oh itu kalau nggak salah yang ngambil motornya itu temannya sendiri kalau nggak salah ya. Aku juga lupa pada saat itu pementasan 2 tahun yang lalu itu kalau nggak salah teman sendiri. Ternyata. Itu tuh hati-hati, jadi memang aku ingetnya kayak gini. Jadi ada orang yang ngambil motor, dia sudah pergi, kita lapor ke Poltabes di Palembang ini. Ternyata yang ngambil itu ceritanya temannya sendiri. Jadi pergi berdua, satunya masih nonton, satunya ditinggalin, motornya hilang. Itu juga aneh nih, pertemanan macam apa meninggalkan Iya, temannya jadi perlu sendiri. Teman memakan teman. Teman Perlu makan teman. dipertanyain ini, Oke, satunya pergi nggak ngajak-ngajak lagi. Iya, Ada konfirmasi. pergi itu tidak memberitahu itu sakit ya sebetulnya. Sakit Dimas? Harusnya Sakit. pamit Sakit ya. sekali. Setiap tikungan tuh pasti tajam. Waduh, tikungan Jadi, mana? Tikungan pelajaran nih, jaga buat- baring. Oh. Buat para pendengar nih ya, kalau mau pergi pamit lah, jangan Ah bener. Iya Ini dong. kayaknya nyinggung sesuatu ini. Ya. Karena kalau udah pamit takutnya masuk ke tikungan terlalu tajam. Wah, jadi- jatuh ya, terguling-guling, Jatuh. terkapar. Iya, Oh, enggak, jadi- gini, aku lurusin. Artinya setiap yang datang juga dengan baik, keluar juga dengan cara yang baik. Harusnya bukan hanya berpamitan, tapi menjelaskan apa yang terjadi sehingga kita tidak ada beban ya kayak gitu ya. Iya. Benar. Kita semua menerima kok. Kita punya sisi yang berbeda dalam kehidupan kita. Mau nggak mau kita harus menerima itu ya. Tapi ternyata memang ya sulit untuk dicerna dengan secara logis ya.
tapi kita akan menerima itu kalau kita menuju dengan jalan yang baik. Kata guruku dulu kayak gini deh, aku Iya. pernah kalau inget, right to aku lupa. Artinya aja deh, artinya. Bahasanya tuh kayak gini deh, kalau kakak nggak salah, jalanlah di jalan yang benar dengan cara yang benar, maksudnya kayak gitu deh. Jalanlah di jalan yang benar dan Dengan cara yang Cara benar, yang artinya benar. kita memilih cara yang benar untuk jalan yang benar. Jadi jangan menggunakan jalan yang, misal Salah. kita menggunakan jalan yang salah dengan cara yang benar, tetap masih salah. salah. Iya. Kita iya. menggunakan cara yang salah dengan jalan yang benar, tetap tetap juga salah. Yang benar itu adalah Iya. menggunakan jalan yang benar Dan dengan cara yang yang benar, benar. sehingga kita mendapatkan sesuatu yang cukup benar. Karena kita nggak tahu benar yang 100% itu hanya milik Sang Maha Kuasa lah ya. Kita nggak Iya. bisa menilai 1, 2 atau itu. Range-nya itu berbeda. Oke, Dimas ada nih cerita-cerita mungkin di teaternya di sekolah atau apa yang kira-kira lucu lah di backstage. Apa ribut nih gara-gara cowok kayak gitu? Iya, misalnya Kamu jangan. Oh, bukan ya. nggak dibawa baper mungkin. Adanya cerita yang seru. Boleh. Sorong Waktu ini. itu pas tengah malam kan kami mau pentas sama teater di masing satunya. Oke, besar-besar tuh ceritanya supaya agak kedengeran nih. Jadi jangan nggak tegang kayak gitu ya. Iya. Jadi waktu itu kan tengah malam. Tengah malam ya. Kami nginap di Geraha Budaya. waktu Oh, itu. jadi nginap di Geraha Budaya. Iya. Terus kami tuh cerita-cerita hantu kayak itu kak. Din. Oh, nggak ada. Lanjut. Pas kami cerita-cerita hantu itu ada kakel yang nakut-nakutin gitu. Terus waktu itu tiba-tiba ada si cewek nih nyerit tiba-tiba gitu. Oh, Dari jerit ya. belakang, Iya. Terus Jadi itu maksudnya histeris. histerisnya